Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat dan hidayahnya. Semoga dengan berkat rahmatnya, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah hidup yang penuh inspirasi ini. Amin. Siapa yang tidak mengenal sosok Utsman bin Affan, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal tidak hanya karena kekayaannya, tetapi juga kedermawanan dan ketulusan hatinya. Dalam hidupnya, Utsman tidak hanya mengumpulkan harta, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam bagi umat Islam. Mari kita selami kisah inspiratif ini, yang tidak hanya akan mengajarkan kita tentang kekayaan, tetapi juga tentang bagaimana menjadikan harta sebagai sarana untuk berbagi kepada sesama. Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdul Syams adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai pribadi yang mulia dan penuh dengan ketulusan hati. Lahir dari keluarga Quraisy yang terhormat, Utsman tumbuh di tengah lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan dan kedermawanan. Sejak kecil, ia dididik untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta menjunjung tinggi akhlak yang baik dalam segala aspek kehidupan. Di antara masyarakat Quraisy, Utsman dikenal sebagai sosok yang jujur dan dermawan. Tidak hanya itu, beliau juga dianugerahi rezeki yang melimpah, hasil dari kegigihannya dalam berdagang. Semangat serta ketekunan yang diterapkannya sejak muda kelak akan membentuk karakter Utsman sebagai seorang pengusaha yang sukses dan dermawan. Dalam usia muda, Utsman bin Affan telah menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang perdagangan. Di tengah masyarakat Quraisy yang banyak terlibat dalam aktivitas dagang, Utsman berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan kejujuran dan integritas. Berawal dari usaha sederhana, ia perlahan-lahan memperluas jaringan bisnisnya hingga menjadi salah satu saudagar yang cukup dikenal dan dihormati di Mekah. Kunci utama kesuksesan Utsman adalah etika yang ia pegang teguh dalam setiap transaksi. Beliau tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberkahan dari setiap rezeki yang diperoleh. Kejujuran dalam berkata dan keterbukaan dalam bermuamalah menjadikan Utsman sebagai sosok yang dipercaya oleh para mitra dagangnya. Mereka melihat pada dirinya pribadi yang tidak pernah mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan cacat barang, dan selalu memberikan pelayanan terbaik. Dengan perilaku yang penuh kejujuran ini, usaha Utsman terus berkembang pesat. Dalam waktu singkat, Utsman mampu menguasai pasar dan bahkan membangun relasi dagang hingga keluar Mekah. Kegigihannya serta pengelolaan yang bijak membawa keberkahan tersendiri, sehingga setiap orang yang berdagang dengannya merasa terpuaskan. Pada masa itu, masyarakat Quraisy masih diliputi kebiasaan jahiliyah, menyembah berhala, dan melupakan nilai-nilai ketuhanan yang sesungguhnya. Namun, hati Utsman bin Affan adalah hati yang lembut dan penuh ketulusan, sehingga ketika kabar tentang ajaran Islam mulai tersebar, ia merasa ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Pertemuan pertama Utsman dengan Islam terjadi melalui sahabat dekatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Abu Bakar menceritakan tentang kebenaran ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Utsman mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya tersentuh oleh pesan-pesan yang disampaikan Rasulullah yang menekankan nilai keadilan, persaudaraan, dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, Utsman pun memutuskan untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan ini, Rasulullah menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Utsman merasa seolah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dan akhirnya beliau pun dengan sukarela mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan masuk Islam, Utsman bin Affan menemukan arah baru dalam hidupnya. Kini,
Beliau tidak hanya berjuang untuk kesuksesan duniawi, tetapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Ajaran Islam membimbing Utsman dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam menjalankan bisnisnya. Beliau semakin teguh dalam mempraktikkan kejujuran, keadilan, dan kedermawanan. Dengan bimbingan Islam dan kepribadian yang luhur, Utsman bin Affan menjalankan usahanya dengan semakin penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Setiap transaksi bisnis yang beliau lakukan didasari prinsip keadilan dan kejujuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadikan bisnis Utsman semakin berkembang pesat dan penuh keberkahan. Kehidupan berdagang yang dijalankan Utsman tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemaslahatan umat. Beliau memahami bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan bijaksana. Prinsip ini mendorong Utsman untuk senantiasa menjaga kualitas barang yang dijualnya, memberikan harga yang adil, dan bersikap jujur kepada para pelanggan. Sifat ini menjadikan dirinya semakin dicintai dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Di Mekah, Utsman berhasil membangun reputasi sebagai saudagar yang tidak hanya sukses, tetapi juga dermawan dan berakhlak mulia. Hal ini membuat banyak orang yang ingin bekerja sama dengannya, sehingga jaringan usahanya terus berkembang hingga mencakup daerah-daerah di luar Mekah. Perkembangan bisnis Utsman bukanlah karena semata-mata kepintarannya dalam berdagang, tetapi juga karena niatnya yang tulus dan ketulusan dalam mengutamakan nilai kejujuran dan amanah. Setelah memeluk Islam, Utsman bin Affan semakin dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan tidak segan-segan untuk menginfakkan hartanya demi kepentingan umat. Beliau menyadari bahwa harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baiknya harta adalah yang bermanfaat bagi sesama. Oleh karena itu, beliau menjadikan kedermawanan sebagai salah satu ciri utama kehidupannya dan berusaha memberikan sebanyak mungkin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Salah satu momen paling terkenal dalam sejarah kedermawanan Utsman adalah ketika kaum muslimin mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di Madinah. Di kota tersebut, terdapat sebuah sumur bernama Sumur Rumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi, dan airnya dijual dengan harga yang cukup tinggi. Rasulullah SAW menyerukan kepada para sahabat untuk berusaha mendapatkan sumur tersebut agar dapat digunakan oleh umat Islam secara gratis. Mendengar seruan ini, Utsman segera mendatangi pemilik sumur dan menawarkan harga yang sangat besar untuk membeli sumur tersebut. Setelah melalui negosiasi, Utsman berhasil membeli setengah dari kepemilikan sumur tersebut, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan airnya secara gratis setiap hari secara bergantian. Namun, melihat manfaat besar dari sumur itu, Utsman kemudian memutuskan untuk membeli keseluruhan sumur agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Tindakan ini tidak hanya menyelesaikan masalah air bersih, tetapi juga mempererat ikatan persaudaraan di antara kaum muslimin yang semakin merasakan manfaat dari keberadaan Utsman di tengah-tengah mereka. Kedermawanan Utsman tidak berhenti di sana. Pada masa kekhalifahan Rasulullah SAW dan setelahnya, Utsman juga aktif menyumbangkan hartanya untuk keperluan peperangan demi mempertahankan agama Islam. Beliau menyumbangkan ribuan dirham, ratusan unta, kuda, dan perlengkapan lainnya demi membiayai kebutuhan umat dalam berbagai peperangan yang penting. Ketulusannya dalam berinfak menjadikan dirinya sebagai teladan yang menginspirasi banyak orang untuk bersedekah. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang tidak hanya kaya dalam harta, tetapi juga kaya dalam perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Beliau menyadari bahwa keberadaan umat Muslim di Madinah memerlukan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik dari segi ibadah maupun kehidupan sosial. Sebagai seorang yang dermawan, Utsman tak segan-segan memberikan hartanya untuk mendukung berbagai proyek pembangunan yang sangat penting bagi umat Islam.
Salah satu kontribusi Utsman yang sangat berarti adalah perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Seiring dengan bertambahnya jumlah kaum muslimin, kebutuhan akan tempat ibadah yang lebih luas pun meningkat. Rasulullah SAW kemudian memutuskan untuk memperluas Masjid Nabawi, dan Utsman dengan sukarela menyediakan sebagian besar dana untuk membiayai proyek tersebut. Dengan perluasan ini, umat muslim dapat melaksanakan salat dengan lebih nyaman dan khusyuk, serta memanfaatkan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Selain itu, Utsman juga sangat peduli dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Beliau mendirikan berbagai fasilitas dan memberikan bantuan kepada kaum yang membutuhkan. Bahkan, pada masa-masa sulit seperti ketika terjadi musim kelaparan, Utsman membantu dengan mendistribusikan gandum dan bahan pangan lainnya kepada masyarakat secara cuma-cuma. Tindakannya ini sangat meringankan beban hidup umat dan membuat beliau semakin dicintai oleh kaum muslimin di Madinah. Kedermawanan Utsman juga terlihat dalam dukungannya terhadap para sahabat dan orang-orang yang berjuang untuk Islam. Beliau memberikan bantuan materi kepada mereka yang memerlukan modal usaha, sehingga mereka dapat mandiri dan ikut serta dalam mengembangkan perekonomian umat. Dengan segala bentuk kontribusi ini, Utsman tidak hanya dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai tokoh yang membangun Madinah menjadi kota yang sejahtera. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam sepakat menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Keputusan ini didasarkan pada ketakwaan, kejujuran, dan kemuliaan akhlak yang dimiliki Utsman, serta pengalaman beliau dalam urusan ekonomi dan perdagangan yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi umat. Pada masa kekhalifahannya, Utsman berusaha melanjutkan kepemimpinan para khalifah sebelumnya, menegakkan ajaran Islam, dan menjaga persatuan umat. Masa pemerintahan Utsman membawa banyak kemajuan, termasuk di bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan. Salah satu pencapaian paling besar yang beliau lakukan adalah standarisasi dan pengumpulan mushaf Al-Quran. Pada masa itu, umat Islam tersebar di berbagai wilayah yang berbeda bahasa dan dialek, sehingga bacaan Al-Quran pun mulai bervariasi. Untuk menjaga keaslian dan kesatuan bacaan Al-Quran, Utsman memerintahkan para sahabat yang hafal Al-Quran untuk menyalin mushaf asli berdasarkan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mushaf tersebut kemudian disebarkan ke berbagai wilayah Islam agar umat dapat membaca Al-Quran dalam satu versi yang baku. Namun, masa kekhalifahan Utsman juga menghadapi tantangan yang besar. Dengan semakin luasnya wilayah Islam, perbedaan budaya, dan berbagai masalah sosial ekonomi, muncul pula ketidakpuasan dari beberapa golongan yang merasa memiliki kepentingan tersendiri. Utsman tetap berusaha memimpin dengan bijaksana dan penuh kesabaran. Beliau menekankan pentingnya persatuan dan menanggapi kritik dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Meski demikian, ketidakpuasan ini pada akhirnya berkembang menjadi konflik yang sulit diselesaikan dengan damai. Di masa sulit tersebut, Utsman tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam dan menolak untuk menggunakan kekerasan terhadap kaum muslimin yang menentangnya. Beliau memilih untuk tetap memegang prinsip perdamaian hingga akhir hayatnya, sebagai wujud ketakwaan dan kecintaannya terhadap umat Islam. Utsman bin Affan meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam, baik dalam bidang keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Kejujuran, kesederhanaan, dan ketulusan hatinya dalam menginfakkan harta demi kemaslahatan umat telah menjadi teladan yang abadi. Seluruh kontribusinya, baik dalam pembangunan fasilitas umum, perluasan Masjid Nabawi, hingga sumur yang diwakafkan untuk masyarakat, mencerminkan keteladanan dalam berbagi dan kepedulian yang tulus. Pencapaian terbesar Utsman, yakni pengumpulan dan standarisasi mushaf Al-Quran, adalah warisan yang paling monumental. Langkah ini tidak hanya menjaga kemurnian Al-Quran,
tetapi juga memperkuat kesatuan di antara kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini, mushaf yang disusun pada masa kepemimpinan Utsman masih menjadi rujukan utama bagi umat Islam dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Warisan ini telah menjadi bukti betapa besar perhatian beliau terhadap kelestarian ajaran Islam. Keteguhan Utsman dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan sebagai khalifah juga menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin setelahnya. Sikap sabar dan bijaksana yang beliau tunjukkan, bahkan dalam menghadapi konflik besar, mengajarkan kepada umat Islam pentingnya perdamaian dan mengutamakan akhlak mulia dalam memimpin. Utsman bin Affan adalah sosok yang senantiasa mengutamakan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadinya, menjadikan beliau sebagai contoh sempurna dari seorang pemimpin yang beriman dan amanah. Kisah hidup Utsman bin Affan mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah semata-mata untuk kepuasan diri, melainkan sebagai amanah yang harus digunakan untuk menebarkan manfaat seluas-luasnya. Melalui harta yang dimilikinya, beliau membantu mereka yang membutuhkan, memajukan kesejahteraan umat, dan membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah ketika seseorang mampu berbagi dan memperbaiki kehidupan orang lain. Hingga akhir hayatnya, Utsman tetap teguh dalam prinsip dan keimanannya, meninggalkan teladan yang terus menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya